siang semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita podcast kita kali ini with PSDO. Oke, hari ini aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh bintang tamu yang super duper mega bintang, yang super duper sibuk sekali ini. Kapan ya terakhir ketemu sama bintang tamu ini? Kayak oh my god, jadi sesibuk itu karena susah sekali gitu menghubunginya ya sebenarnya. Oke, kita langsung sambut aja Teh Cici dan Kang Ria. Oh ya, bisa. Seru nih kali ini. Oke. Halo Kang Teteh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik nih. Abang sendiri gimana nih kabarnya Kang Teteh sendiri nih? Lagi sibuk apa ya ini kira-kira Kang Teteh ini? Halo, kabar aku baik, sangat baik. Sibuknya sekarang sibuk fitting baju. Ada. Mana tuh? Mana di awal Astaga. Alhamdulillah tuh sih. Alhamdulillah. Oh juga deh. Teteh sendiri di angkatan berapa ya? Kalau boleh tahu. Oh iya, angkatan 2020, anak kedua dari Jepang. Kalau Kang Ria sendiri nih, boleh perkenalan dirinya dulu dong. Dari angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rias Fatur Rahman. Sering dipanggil Rias atau Fatur juga boleh, nggak apa-apa. Kebetulan saya di pendidikan pariwisata angkatan pertama. Terus kalau misalkan kesibukan sekarang sama keadaan sekarang kayak gimana? Lagi roller coasternya sekarang ini merasakan kehidupan gitu ya, antara bimbang pengen kerja atau ngeberesin gitu. Berarti lagi sama nih sibuknya. Enggak, kalau dia masih sibuk buat wisuda, saya mah sibuk buat sidang ya. Kalau dari Kang Ria sendiri sebagai angkatan pertama gimana nih perasaannya? Langsung perasaan ya. Oke. Kalau misalkan buat angkatan pertama tuh sebenarnya waktu pertama tuh nggak nyangka kalau misalkan di tuh bakal mulai segede ini gitu ya. Terus udah mulai banyak juga adik-adik tingkatnya gitu. Waktu pertama tuh kayak ya udah kita bocil-bocil gitu nggak tahu apa-apa ya. Terus sampai sekarang makin kesini ternyata angkatan pertama itu punya tanggung jawab yang agak gede ya gitu. Semakin kita buat jadi role model buat adik-adiknya, kesini tuh kita semakin sadar kalau misalkan angkatan pertama tuh jadi tumpuan pertama buat ke depan-depannya tuh biar lebih baik lagi gitu. Tapi rasanya gimana tuh? Kan masalahnya belum ada role model banget nih, baru masuk banget gitu kan, kayak asing gitu gimana? Nah, kalau misalkan pas pertama, jujur asingnya kayak anak tiri lah gitu, nggak punya acuan, nggak punya kita sosok bapak nggak ada, sosok ibu nggak ada, sosok kakak juga nggak ada gitu. Cuman bersyukurnya itu kita dipertemukan sama kakak tingkat pariwisata yang lain, dari entry, dari MPP, MRL sama Mika. Nah di situ kita dibantu biar jadi pariwisata itu seperti apa sih gitu. Nanti kalau misalkan kita punya adik tingkat tuh kayak gimana. Terus kalau misalkan kita angkatan pertama, apa nih yang harus dibangunnya? Apakah kita ngebangun buat akademiknya dulu atau nggak mungkin non akademiknya dulu gitu. Terus lebih banyak diarahin sama kakak tingkat di pariwisata yang lain gitu. Makanya berjasa banget lah buat entry dari angkatan 17, 18 sama 19 gitu. Oke, berarti setelah angkatan Teh Cici masuk nih, gimana dong perasaannya punya adik nih yang pertama nih gimana? Nggak tahu pas ngeliat Cici tuh kayak nggak suka soalnya aja gitu ya. Kenapa? Apa nih? Ada yang kayak gini. Enggak. Pas pertama tuh jujur senang gitu ya. Senang karena udah mah gitu kalau misalkan saya kan di rumah nggak punya adik ya. Terus kalau misalkan pas di SMA saya mengadaptasinya itu gimana caranya saya punya adik tingkat itu, punya adik kelas tuh kayak adik di rumah sendiri gitu. Jadi kayak teman-teman adik-adik yang nggak punya sosok kakak di rumah, nah aku hadir sebagai kakak kalian gitu. Nah makanya makin kesini habit atau mungkin ya kebiasaan yang ada di SMA dulu tuh dibawa ke sini. Gimana caranya anak 20 yang akan kita di rumah, Cici itu masih di sini besar gitu, keringnya terus masih kecil, sekarang udah agak tinggi, dulu mah kecil banget ya gitu. Kayak orang tua banget ya, terakhir segini. Nah pas lihat gitu kan mereka kayak kebingungan kayak gimananya,
membanggakan. Kenapa sekarang bisa sedekat ini sama angkatan 20? Karena pertama, kita menganggap mereka adik. Yang kedua, kita menganggap mereka sebaya juga gitu. Jadi nggak kayak senior junior, tapi lebih ke senior senior bahkan jadi junior banget. Boleh. Emang benar teh apa yang dikatain Kang Rias? Kayaknya ada yang berlebihan gitu ya. Gimana emang ada teh jadi sendirinya gimana? Kalau dari aku sebagai angkatan 20 sih, waktu pertama kali masuk baru tahu gitu ya sebagai angkatan kedua dan baru punya kakak satu gitu ya, satu gitu. Rasanya mungkin berbeda rasanya karena kami sebagai angkatan 20 tuh punya role model. Kebanyakan kami dari angkatan 20 itu role modelnya hampir semuanya tuh angkatan 19. Saya, menurut saya gitu. Baik di akademik, di perkuliahan maupun di kehidupan organisasi gitu. Dan Kang Rias itu adalah salah satu apa ya? Mungkin tempat curhatnya angkatan 20 di segala aspek gitu, di segala aspek jadi Dulu. gini nih. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang kayaknya udah enggak ya, soalnya udah sibuk orangnya. Mega bintang ya. Udah sibuk sekali. Angkatan 19 tuh kalau dari kami sendiri, karena angkatan 19 menganggap kami sebagai adik gitu ya, kami pun sama menganggap mereka sebagai kakak kami gitu. Dimana semua hal yang mau kami ceritakan itu mereka pasti dengar, mereka pasti ada sense-nya yang kayak kalau misalnya kita lagi ada masalah itu mereka bisa aja tahu kayak lagi ada masalah ya, atau kayak kayaknya lagi ada yang perlu diceritain ya gitu. Mereka lebih tahu peka ya. Iya, peka banget angkatan 19 tuh. Dan juga mungkin apa ya, kedekatan kami tuh mulai terjalin karena kita ya, ini kita aja ya. Karena kita tuh pernah main waktu itu ya, kita main 2 angkatan doang, itu kita main ke mana sih? Ke pantai Ke Racabuaya. Racabuaya. Dan itu cuma angkatan kita berdua doang gitu, karena baru ada kita angkatan kita doang, dan kayaknya cuma kita ada yang punya baju couple ya, angkatannya angkatan 19-20. Punya kaos. Iya. Masih ada ya Pak? Sudah ada nggak sampai sekarang? Malah dipakai figura kalau enggak. Digantung terus kayak dicuci-cuci itu maksudnya. Karena itu kebanggaan kami. Oh iya, sebagai 21 ke bawah nggak ada ya? nggak ada ya. Kayaknya nggak diajak apalagi sampai angkatan 23 kayaknya nggak ada banget. Ada rencana tapi kayaknya tidak Terrealisasikan. pernah terrealisasikan. Jadi itulah yang bikin angkatan 19 dan 20 itu lebih kelihatannya tuh kelihatan deket ya gitu, karena mungkin yang angkatan 19 awalnya sendiri terus hadirnya kami ya jadinya banyak bertukar cerita, banyak bertukar keluh kesah juga. Jadi apa ya, rasanya nggak tahu sih, lebih ngerasa kayak deket banget gitu kayak. Tapi kalau dari Teh sendiri nih masih kerasa nggak? Kan pasti kita kalau di 19 tantangannya lebih banyak ya, karena angkatan pertama misalnya harus branding prodi sendiri seperti apa dan bagaimana. Kalau sampai Teh sendiri masih kerasa nggak gitu sih tantangannya itu? Tantangan pasti ya, pasti ngerasa karena di akademik pun banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di angkatan kita gitu. Mungkin karena baru angkatan kedua, jadi prodi pun sama-sama masih membangun si Dikpar gitu. Jadi banyak sekali hal yang kami rasa banyak apa aja ya, banyak perubahan-perubahan yang mungkin seharusnya nggak gini deh. Terus banyak jadi percobaan gitu ya, mungkin kalau dari kami angkatan awal. Dan juga pada saat angkatan 21 sih, pada saat angkatan 21 masuk yang dimana biasanya kami di apa ya, di apa sih ditimbang-timbang gitu ya sama angkatan 19, terus kita harus ngomong ke angkatan 21 itu yang agak kayak aduh gitu, susah kayaknya, yang biasanya kita apa-apa Kang, apa-apa Kang, dan sekarang pada saat ada angkatan 21 tantangannya mulai yang kita yang jadi Kang Teh apa sih gitu kan. Perasaan masih kecil terus Iya, deh. dia masih rasanya nggak mau gitu, aku masih mau jadi yang paling muda di sini gitu. Tapi kan itulah tantangannya sih kalau ada. Nah, kalau misalkan aku boleh namain ya, justru kalau misalkan yang berat tuh bukan 19 sebenarnya, justru angkatan 20, karena mereka masuk di antara generasi di transisinya antara offline ke online, online ke offline. Oh iya benar. Ya, karena kalau misalkan aku ketika pas periode 1 sama periode 2, jujur kita tuh nggak terlalu sibuk justru, karena kita cuma mempersiapkan pondasinya.
Nah, justru kita lebih melimpahkannya ke angkatan 20 karena mereka dari online langsung ke offline. Kalau kita mau offline ke online, pas online ya jauh-jauh apa ya biasanya? Ya santai lah gitu ya pas online mah karena nggak terlalu banyak program kerja, terus nggak banyak juga genjotan-genjotan dari prodi gitu. Tapi kalau misalkan angkatan 20 karena mereka dari online ke offline, otomatis penyesuaian itu sangat terasa lah kalau misalkan buat 20 mah gitu. Udah mah mereka pas matkul kebanyakannya online, pas di akhir offline gitu. Pas kepengurusan pun banyak banyak program kerja yang tadinya nggak ada offline itu ada gitu pas 20. Jadi suka yang mana, suka online atau offline? Suka offline sih kalau misalkan menurut aku gitu, karena lebih kerasa. Jujur aku irinya ketika pas melihat angkatan sekarang itu bawah-bawah gitu, karena kalian lebih banyak prakteknya, terus lebih banyak kumpulnya. Kalau misalkan kalian bisa kumpul malah gitunya, karena kita tuh sering mikir kalau misalkan pas periode angkatan 19 sama 20 di offline itu jika kayak sekarang gitunya, mungkin dipakai bakal sekuat apa sekarang gitu, sesolid apa sekarang. Justru kita tuh agak sedikit menyayangkan nih gitu ke angkatan-angkatan bawah tuh, kenapa kalian gak sering ngumpul tuh semua banyak gitu. Kalau misalkan kita mah 19-20 karena kita gak punya siapa-siapa lagi mungkinnya dulu, jadi dikit-dikitnya ngumpul, yang pendiam aja jadi ngumpul. Terus kayak Cici yang dulunya pendiam, dulu mah tuh soleha ya. Ya maksudnya solehanya Diem gak banyak ngomong. Kalau misalkan sekarang kan kerasa gitu ya, kelihatan banyak ngomongnya teh, mulai banyak public speakingnya tuh kerasa gitu. Nah itu teh ya mau tidak mau, secara tidak disadari itu hasil dari kita kumpul-kumpul bareng-bareng gitu. Karena jujur saya nggak akan bisa berkembang kalau misalkan kita nggak lihat teman-teman sekitar gitu. Itu berarti pesannya buat angkatan 22-23 harus sering main, harus sering ngumpul bareng. Berarti jarang banget dong kayak praktek lapangan gitu. Kamu ada ya? Kalau angkatan 20 masih ada. Kemana waktu itu? Waktu itu kita praktek ekowisata. Kita praktek ekowisata ke Pada orangnya yang udah deh. Iya. Berarti itu tuh setelah COVID berarti. Setelah COVID ya. Akhir-akhir. Semester berapa sih? Tapi kalau aku sendiri semester 3 tuh masih ada praktek ke kampus. Mungkin ada angkatan 19. Nah kalau 19 nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh bayangin pas kalau misalkan pas semester 1 semester 2 tuh kita lagi enak-enaknya, maksudnya kayak enak-enak itu mulai nyaman nih sama kultur kuliah itu seperti apa, penyesuaiannya seperti apa, terus anak-anak udah lumayan solid gitu ya, terus kayak sering ngumpul sama dosen juga beberapa kali nongkrong dan lain-lain. Tapi pas gitu libur 2 minggu, setelah 2 minggu kan 2 tahun ya. Iya. 2 tahun sebenarnya. Nah harus itu banyak praktek, malah pas di semester 2 akhir itu sebelum COVID yang 2 minggu kita tuh mau field trip ke Pangandaran. Pas gitu lihat MPP nggak jadi, kita ngetawain mereka kan nggak jadi gitu, karena kita mah tetap masih jadi gitu. Nah pas gitu ternyata dari prodi langsung dari dekan semuanya bahwa ya udah kita COVID gitu, berarti nggak ada praktek sama sekali. Pas kita offline tuh kita langsung di OJT, jadi kita nggak tahu apa langsung OJT. Terus gimana? Kayak susah gitu nggak? Nah nggak taunya kalau misalkan aku kan agak sedikit ngulang ya. OJT-nya di mana? Aku tadinya hotel, pindah ke travel, ke PW. Nah kalau misalkan yang lain tuh, nah di situ teman-teman banyak ngeluh tuh, maksudnya lebih ke kita mulai harus menyesuaikan lagi nih dari kita yang dari tadinya rebah-rebahan di kosan gitu ya, di rumah gitu. Tadinya belajar cuma sambil tidur ya. Sedangkan ini kita harus benar-benar gawe gitu, kerja gitu tanpa ada pelatihan dulu gitu. Kalau 19 gitu, kalau misalkan angkatan bawah kan aku ngeliat kayak sebelum OJT itu ada pelatihan dulu ya gitu, kayak ada seminarnya dulu itu atau dan lain-lainnya. Itu lebih enak sih. Kalau misalkan kita nggak ada sama sekali. Berarti udah aja field tripnya gagal, nggak diganti gitu, nggak diundur sampai kapan nggak tahu gitu. Enggak, udah nggak jadi aja, batal aja gitu. Kalau tadi ada berarti enggak Nggak ada sama sekali. Nggak ada, kita Nah, ada gitu nggak ada film. makanya karena kita kurang di perkuliahan, kita jadi sering mainnya kita sendiri. Oh ya, mandiri ya. Jadi ya udahlah, kita nggak ada wadah nih buat kita kayak salurin aspirasi, kita nggak nyalurin kita main kemana-mana. Ya, jadi kalau misalkan kita tuh akan 19-20 ngumpul hadiah kurang main kemana gitu, jadi main gitu. Itu jadi bikin buat kita kayak gitu.
field tripnya kita tuh itu keren. Tanpa paksaan gitu ya, terserah kita mau ngapain ini, mau kemana gitu ya. Iya ya, gak ada suatu kewajiban gitu ya. Terus kalau menurut Teteh sendiri nih, apa gitu bedanya Dikpar sama yang lain gitu, sama pariwisata lain? Kan ada 5 kan? Ya. Gimana? Yang mungkin yang paling orang banyak tahu tuh kita SPD satu-satunya ya. Ya, kita pendidikan ya, jangan lupa jangan dihilangkan ya. Jangan pernah dilupakan, jangan dilupakan SPD, SPD gitu. Kenapa emang saya? Karena jujur gitu, kalau aku pribadi kan mungkin beberapa angkatan di 2020 itu baru tahu kita SPD itu di semester 2 gitu. Jadi SPD gitu tuh, bukan kita SR, enggak, kita tuh SPD gitu. Jadi oh itu bedanya. Di semester 2 deh? Ya. Emang awal-awal kan nanya gitu kan? Karena awal-awal kita kan baru happy masuk universitas dong, kuliah kita kuliah nih, kuliah tanpa tahu gitu bahwa kita akan bergelar apa nanti gitu. Ternyata oh iya ya ada pendidikannya. Ternyata terakhirnya nanti gelarnya SPD. Iya. Mungkin itu yang menjadi pembeda. Dan mungkin karena kita sempat jadi yang paling muda ya, pariwisata yang paling muda. Jadi banyak banget belajarnya dari M3 gitu, dari MIK, MPP, MRL, itu banyak belajar. Dan perbedaannya mungkin dari culture juga, karena angkatan 19 dan 20 itu deket. Jadi makanya kenapa orang-orang tuh mungkin taunya Dikpar tuh kekeluargaannya kental ya karena itu, karena pondasi dari karena kita baru sama-sama membangun, dan waktu itu baru ada 2 angkatan ya kita sedekat itu. Jadi rasa kekeluargaannya tuh kita bawa dan kita adaptasikan juga di mungkin perorganisasian dan perkuliahan. Makanya kalau nanya orang-orang mungkin di luar tahunya kita kekeluargaannya ini banget gitu, patut dicontoh sama orang lain. Mungkin itu sih yang beda Dikpar dengan yang lainnya. Ya tapi emang sih benar, aku juga kayak misalnya nanya gitu ya ke teman-teman prodi lain, ya emang gitu kayak yang lain mah nggak sedekat itu gitu sama kating-katingnya teh, tapi kita mah emang pada dekat, mana kan mungkin kita baru cuma 5 angkatan gitu, jadi masih lingkup kecil gitu. Kalau misalkan namanya dikit ya, jadi kalau misalkan dulu nih pas angkatan 19, 20, 21 masih pada maba tuh, kita bahkan kalau misalkan di organisasi di luar jurusan yang lain, kita tuh lebih dikenalnya bukan karena prodinya, tapi karena misalkan ayah Dikpar kemana-mana pasti ayah banyak orang gitu, terus kemana-mana pasti bakal bareng-bareng terus gitu, terus kemana-mana kalau misalkan satu orang instruksiin A pasti semuanya ikut A. Kan bedanya kalau misalkan sama jurusan-jurusan yang lain pasti ada pertentangannya gitu. Nah kalau misalkan kita mah, yang aku rasa sih selama kemarin 2 periode atau mungkin pas periode Cici juga, tantangan banyak gitu, cuman kita pasti bakal satu pemahaman pada akhirnya gitu, dan itu jarang ditemuin di jurusan-jurusan yang lain. Itu mungkin yang membedakan kalau misalkan dari segi kekeluargaannya gitu. Terus kalau misalkan dari segi jurusan, jujur sama kayak Cici, aku juga pas tahu SPD itu ya pendidikan itu pas di semester 2 awal justru, karena pas pertama bahkan pas waktu milih buat ujian melihat pariwisata tuh karena Dikpar tuh karena ada pariwisatanya, terus pendidikan tuh karena kita kita ada di UPI gitu, pendidikan gitu, nggak expect kalau misalkan kita tuh ada di sarjana pendidikan gitu, tapi oke nggak apa-apa, makin kesini makin paham juga bahwa yang membedakan kita dari prodi-prodi yang lainnya bahwa kita tuh bisa mencerdaskan si pariwisatanya, bukan hanya kita bergelut di pariwisatanya gitu. Iya, tapi ngerasa lebih ketat gitu nggak, maksudnya lebih santai atau lebih ketatnya di prodi kayak misalnya 4G-nya nih misalnya, gimana kan dibanding sama yang lain, mungkin kayak karena udah lama jadi lebih nyantai, lebih lepas gitu, lebih longgar, atau kebalikannya? Kalau dari aku sih, kalau kita ngomongin 4G ya, 4G mungkin kenapa kita lebih ketat ya karena kita baru, jadi kita mau membuat culture yang baik lah gitu ya. Makanya mungkin pada saat periode aku gitu, untuk grooming pun kami concern pada saat kuliah juga gitu. Dan banyak juga dosen yang meminta mungkin ya untuk ayo dong maru-marunya groomingnya diperbaiki, 4G-nya coba lebih ditekenin lagi, karena ya itu karena kita baru, ayo bikin culture yang baik untuk nantinya gitu ya, karena bagaimanapun kita pariwisata gitu ya, dan akan selalu dilihat sama orang gitu, bagaimana groomingnya, bagaimana greetingnya gitu. Jadi mungkin
mungkin itu sih yang apa ya, yang gimana ya, maksudnya teh yang kita coba untuk jadikan sebuah culture yang baik gitu. Nah kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan di segi 4G, justru kita pertama harus lebih ketat ya, karena kan kalau 4G itu otomatis menjadi citra kita masing-masing gitu ya, dari entah itu mungkin dari pribadi atau mungkin dari jurusannya. Tapi kenapa kita makin disorot, karena mungkin ya secara tidak langsung warna kita tuh berbeda dari yang lain. Otomatis nggak cuma dari groomingnya aja yang dilihat, tapi dari gesturnya, dari global ethics-nya juga mungkin ya, dari greetingnya juga. Nah bahkan kalau misalkan ada apa-apa, pasti si protesnya tuh atau ngadunya tuh bukan ke orangnya langsung atau ke prodi, tapi ke dulu mah kakak tingkatnya gitu. Jika misalkan ya saya yang pakai baju abu, jika nak orang mana, jika nak si eta gitu. Nah itu yang perlu kita tindak gitu, karena kalau misalkan kita nggak ketat, otomatis nanti ke bawahnya makin apa ya, makin longgar, otomatis juga mereka kayak mikir oh 4G nggak penting gitu. Makanya selalu menekankan bahwa ketika pas waktu kemarin itu 19-20-21 lah, lebih khususnya karena 22-23 pembelajaran kita touch juga. Nah ke mereka itu selama kita kalau misalkan pakai identitas prodi, kita keluarkan yang baik-baiknya. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai atribut dari prodi, nggak apa-apa, itu mah jadi diri sendiri juga nggak apa-apa gitu. Makanya kalau misalkan kita berbicara tentang prodi itu berat, karena kita nggak membawa identitas kita doang, tapi kita ngebawa si identitas prodi juga gitu. Tapi ngaruh gak ke kehidupan sehari-hari Akang Teteh sendiri nih, pribadi? Kalau aku dulu mungkin ya. Nah kalau aku karena kemarin sempat kerja di beberapa yang emang benar-benar hospitality, menurut aku ngaruh. Karena kenapa? Kayak misalkan sekarang berbicara tentang grooming lah ya, kan kita sederhana ya, kayak ini ngapain sih penampilan gitu, harus benar-benar diperhatiin gitu. Nah sebenarnya itu benar-benar harus diperhatiin, karena beberapa perusahaan kita pasti ngelihatnya itu penampilannya dulu, tapi bukan cantik sama gantengnya doang gitu, kayak rapi gitu, terus kayak wanginya juga gitu. Kadang kan kita kalau misalkan sama kerabat kerja tapi bau kelek ya, kita juga kan kurang nyaman gitu, kurang nyaman. Nah di situ jadi kebiasaan ketika pas di kuliah kita harus wangi-wangian gitu, karena kalau misalkan angkatan 19 pasti pernah ngalamin sama pernah ingat lah, kita waktu itu pernah ada salah satu mahasiswa, saya nggak sebut merek lah ya, kasihan juga, ada yang benar-benar kayak nggak enak wanginya gitu, bahkan bau terus kurang-kurangkan. Nah di situ dikeluarin dari kelas, bahkan jadi sama dosennya gitu, sedisiplin itu. Karena kenapa? Pertama nggak bikin nyaman si ruang kelas, yang kedua ya kita juga lah daripada filosofi gitunya kita nge-review mereka, mereka gitu. Jadi kita kan mikir sendiri bahwa daripada kita bikin nggak nyaman orang lain, lebih baik kita ya udahlah jaga diri sendiri aja dulu gitu. Itu dari grooming. Nah kalau misalkan dari greeting, kerasa banget. Kalau misalkan kita kebiasaan greeting ketika pas di kuliah lah ya, seminimal-minimalnya kita hai atau nggak sapa selamat pagi, siang, sore. Pas di perusahaan tuh, pas kemarin aku kerja aja di Bumi gitu. Bahkan jadi disebutnya teh, oh ini seriusnya somean gini kan. Somean kan lebih ke dikit-dikitnya disapa, dikit-dikitnya emang benar-benar jadi citra buat perusahaan juga kan. Jadi dibawa kalau misalkan mau pitching ke perusahaan lain, mau pitching apa, oh bawa aja serius gitu, bawa gitu. Jadi secara tidak langsung, oh mereka percaya kalau misalkan saya itu bisa menjadi citra buat perusahaannya lewat greeting itu gitu. Karena kan kita nggak sedikit juga ya nemuin nah pada saat asa judes gitu kan. Nah kan kebanyakan kayak gitu. Itu mungkin kurang ditekankan ketika pas greetingnya, dan mereka lebih terlalu selektif. Kalau misalkan di Dikpa dari kedua pun, episode pertama, kedua, ketiga, kita menekankan bahwa kita mah jangan bauan, istilahnya jangan bauan teh, jangan terlalu banyak pilih-pilih orang, tapi kita mah adaptif aja. Ketika saya bersama dengan Cici, ya udah berarti menyesuaikan sama Cici. Ketika saya sama Raisa, menyesuaikan sama Raisa, walaupun ada pun juga sama-sama yang lainnya gitu. Karena kalau misalkan saya menempatkan diri, saya kadang suka beda-beda menempatkan diri itu. Kayak misalkan contoh ketika saya di ruang lingkup hima, saya mah karena ini rumah saya sendiri, saya mau terlihat agak sedikit bego aja, biar mereka tuh kelihatan have fun juga. Tapi kalau misalkan di perusahaan, ketika pas kerja, saya mah nggak menempatkan diri saya sebagai rias yang hima,
tapi gimana caranya menempatkan diri ya, istilah itu apa ya, lebih ke banyaklah mukanya gitu, karena itu penting gitu kalau misalkan di dunia kerja buat citranya gitu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang penting nggak sih 4G itu dan kerasa nggak sampai sekarang, kerasa banget. Jangan sepelein, jangan ngeremehin, karena itu tuh jadi salah satu apa ya yang bisa menggambarkan diri kita pribadi ke depan. Malah berarti kayak first impression ya, kalau misalnya kita ketemu orang terus kayak nyapa senyum gitu kan, jadi orang juga enak gitu ya ngeliat kitanya kayak oh ini baik nih gitu kan, ramah nih gitu, jadi sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau dari Teh sendiri gimana? Aku pastinya sih ya, pastinya berpengaruh gitu karena mungkin yang awalnya kita yang bukan anak pariwisata pasti nggak tahu ya awalnya 4G itu apa, grooming itu apa sih, greeting itu apa, gesture itu apa, global itu apa gitu. Setelah dipelajari, setelah mencoba untuk selalu menerapkan itu, ternyata itu tuh menurut aku jadi basic etika juga gitu untuk tidak hanya pariwisata tapi untuk orang-orang lain juga gitu, karena itu first impression orang itu kan pastinya dari gesture. Kalau misalnya baru pertama kali ketemu terus kayak gesturnya terus kayak sayangnya gitu siapa sih lu seasik gitu, terus kalau misalnya baru datang tapi kayak ya itu kan jutek gitu itu kan tidak menerapkan greeting lah. Kalau misalnya kita di pariwisata itu juga bikin orang kayak kenapa sih gitu kan, apa sih itu apa sih gitu. Dan apalagi grooming gitu kan, mungkin itu yang benar-benar aku sadari sih, karena ternyata dimanapun kita berada kita harus tetap grooming gitu, memperhatikan penampilan diri. Mungkin sekarang orang bilangnya good looking tuh buat yang ganteng dan yang cantik gitu, enggak sih sebenarnya. Good looking tuh sesederhana enak dipandang aja, Tapi gitu, bersih. Kalau misalnya perempuan ya makeup dikit supaya nggak terlalu kulhe lah kata orang Sunda mah, yang cowok juga gitu kan. Dan kerasa pada saat nanti bertemu dengan orang-orang di luar, orang siapapun itu gitu ya, bila kita terbiasa menerapkan seperti itu pada saat perkuliahan, itu akan terbawa secara naluri, itu akan terbawa gitu, yang terbiasa menyapa dan tahu bagaimana cara menyapa ke yang lebih tua, ke yang sesama, ke yang mungkin lebih muda, itu pasti akan berbeda gitu, untuk menimbulkan first impression yang baik gitu. Itu sih mungkin. Oke, berarti sangat berpengaruh sekali ya. Dan awalnya kan pasti kayak orang-orang kayak ih gak biasa gitu, aneh banget, tapi nanti lama-lama juga pasti bakal kebiasa kan. Tapi kebanyakan pada lebih milih industri ya di par itu gitu. Padahal kan ya kan orang-orang kan misalnya masuk sini itu di par, tapi kebanyakan pada industri gitu. Teman-teman kita juga gitu. Nah kalau misalkan di aku, mungkin karena kalau misalkan di par itu kan kita dikasih 2 kali praktikum ya, OJT sama PPL. Nah itu jadi bahan perbandingan kita dan jadi bahan oh kita tuh mau pilih kemana nih gitu, antara ke industri atau ke pendidikannya gitu. Nah kenapa banyak industri? Mungkin karena kebanyakan kita itu merasakan kenyamanan itu ketika pas di industri. Kenapa nggak di pendidikan? Mungkin juga karena generasi-generasi kita sekarang lah, atau ya jangan terlalu luas kalau misalkan generasi, lebih ke anak-anak di Kepar tuh kebanyakan yang aku lihat karena aku lebih dekat di luar perkuliahan, mereka tuh lebih cocoknya bukan di pendidikannya tapi lebih ke industrinya. Makanya masih banyak yang fokusnya itu ke industri bukan ke pendidikan. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan di angkatan 21 ke bawah, 21, 22, 23 tuh mereka mulai tertarik nih ke dunia pendidikan gitu. Kalau misalkan kita ramuannya lebih bagus mungkin ke depannya mungkin ya mereka pasti bakal lebih tertarik ke pendidikannya. Dan kenapa juga kita lebih banyak ke industri, kita tuh sering kesuges sama M3. Kayak contoh mungkin kita lihat yang RL, FMP, MIK, mereka nggak ada yang ke pendidikan. Nah sedangkan kita berada di lingkungan itu yang dimana sugesti kita tuh pasti bakal lebih ngarahnya ke industri. Terus melihat cerita dari M3, gajinya segini, kerjanya kayak gini, kita kan lebih tertarik ke mereka ya, karena belum ada yang ngasih insight di dunia pendidikannya. Ya beda cerita mungkin nanti kalau misalkan angkatan 19 udah mulai banyak yang jadi guru nih, terus banyak cerita-cerita ke kalian bahwa jadi guru tuh nggak seburuk itu, jadi guru tuh pemasukannya segini, jadi guru itu melakukan A, B, C, D-nya tuh dengan baik, bla bla bla. Ya mungkin bisa membukakan ruang kalian gitu, nggak menutup kemungkinan juga bisa ngebukain apa ya, lebih ke pemikiran kalian tuh lebih luas lagi ke pendidikan gitu kalau menurut aku ya. Tapi kalau dari Diparnya sendiri apa ya, lebih
lebih banyak mempersiapkan dan jadi guru atau jadi industrinya? Kalau dari para dari sistemnya gitu. Sistem mungkin dari awal tuh ditekankannya selalu itu melahirkan seorang tenaga pendidik yang terfokus di pariwisata. Karena mungkin salah satu tujuan dari program studi pendidikan pariwisata juga untuk melihat di lapangan, ternyata pada saat di lapangan banyak guru pariwisata, SMK pariwisata yang itu diambil dari industri gitu. Dan mungkin untuk menjadi seorang guru ya itu tidak semudah itu gitu. Jadi dirasa perlu deh kayaknya punya sebuah program studi yang mempersiapkan dia bisa pariwisatanya, tapi dia juga concern di bagian gurunya gitu. Jadi kalau dari IPA tuh lebih jadi guru gitu, jadi guru 70% iya, selalu kayak jadi guru. Makanya kita tuh di DIPA kan kita dapat semua mata kuliah kan, baik yang hotel, baik yang gastronomi dan juga UPW, karena selalu di-mentionnya seperti ini. Pada saat nanti kalian menjadi seorang guru, pada saat kalian menjadi seorang guru nanti, kalian harus bisa apa aja gitu. Jadi tidak terfokus UPW ya UPW aja, tapi kan enggak. Kalau jadi seorang guru harus bisa semuanya. Makanya kita itu dapat mata kuliah yang komplit lah gitu ya. Kalau bisa dirangkum itu dari MIK, MPP, MRA itu kita dapat semua gitu, ditambah dengan pendidikannya. Tapi sekarang aku pengen cerita-cerita deh nih waktu OJT. Akan teteh. Tapi yang seru yang kayak ada nih aku cerita nih gitu. Yang unik, yang seru. Kalau yang seru dari aku dapat gaji gede. Spill dong di mana tuh? Nah kalau misalkan dari aku dulu mungkin ya. Kejadian-kejadian yang gimana gitu. Nah kalau misalkan OJT, kalau aku pribadi banyak pengalaman yang menjadi pembelajaran lah kalau misalkan OJT ya. Terlebih gitu kalau misalkan aku kan 3 kali ganti tempat OJT kalau misalkan aku. Tapi bisa gitu ya? Nggak bisa, makanya mulai kan. Jadi 3 kali hotel UPW yang kedua tuh ternyata biro perjalanan yang notabene-nya aku tuh lebih banyak ke lapangan. Sedangkan pas di kedua biro tuh lebih banyak di laptopnya. Karena kan WFH ya, benar-benar harus standby itu di laptop gitu. Nah, pindah lagi ketiga yang di Sebumi. Kalau misalkan di sekarang, alhamdulillah tempat OJT yang sekarang itu manjang sampai sekarang gitu. Jadi baru bulan keempat OJT di situ udah disodorin kontrak buat diperpanjang. Berarti sekarang tuh masih magang atau emang yang sekarang itu freelance ya? sekarang. Desember. Jadi kalau misalkan menariknya di aku apa yang dipelajari di DIPA itu ada di situ. Contohnya ekowisata. Karena kan kalau misalkan di Sebumi itu kita berfokus ke sustainable tourism. Terus lebih bagaimana caranya kita mencerdaskan orang untuk sustainable lifestyle. Nah, di situ kan kepake kayak konsep-konsep ekologi sama wisata itu seperti apa. Terus cara kita kalau misalkan nge-manage suatu trip itu seperti apa gitu. Terus lebih menariknya itu bahkan kalau misalkan di Sebumi kita paid kan. Ya alhamdulillah itu kalau misalkan OJT di situ paid gitu. Jadi segala hal yang kita keluarkan, segala hal yang kita kerjakan itu diupah, dibayar gitu. Termasuk kalau misalkan ada ini contoh ada istilahnya itu creativity. Contoh lagi kayak misalkan kemarin Tatiana mau ke Rinjani sama kita, mau di Ayuna mau ke Gunung Gede sama kita, terus Maya mau ke Rinjani juga sama kita gitu. Jadi kita lebih banyak nge-handle artis-artis sama private karena jujur kalau misalkan di travel aku sedikit pricey. Banyak bener nggak sedikit pricey. Banyak sangat pricey. Karena programnya banyak gitu programnya. Kayak sama aja gitu. Terus kita nggak boleh bawa plastik kayak gini. Terus kayak fasilitas. Itu yang gitunya semuanya. Krunya sama. Iya nggak boleh, kita nggak boleh. Semuanya sama. Karena aku bisa tawarin yang berbau plastik itu kita nggak boleh. Bahkan kalau misalkan kita minum aja kita harus bawa tumbler terus travel sendiri. Sangat pricey karena kan sedikit pricey gitu. Kalau dari Teteh sendiri jadi kemana? Kalau aku sih waktu mana kerja di Jogja. Apa ini gitu Jakarta. PW? Kalau aku di Tuban, Ah. tapi diperbantukan juga untuk jadi TL dan nge-handle tamu gitu. Mungkin salah satu yang berkesan membawa ibu-ibu ya. Aduh, Seru tuh. lebih ke ibu gitu kan. Kemarin tuh kayak aku punya circle gitu, terus lagi anniversary gitu loh, ada
di setiap Apa aja? pasti jalan. Oh itunya, gate-nya. Tipikal ibu-ibu komplek tamasya kalau di foto Iya, kayak gini. beneran deh. Itu ternyata riuhnya. Yang bajunya couple gitu ya? Iya, dan ini lucu banget sih, dan mereka selama trip 3 hari itu punya tema baju kayak besok dia tuh Oh iya. Jadi makan sama kayak jemaah umroh ya. terus kayak besoknya lagi nanti 2 orang bajunya pink, nanti 2 orang lagi bajunya biru, 2 orang lagi nanti topinya juga ini yang kamu dia kayak ternyata seribet itu gitu, seriwuh gitu kalau buat ibu-ibu, dan jadi pengalaman baru karena jadi ikut riuh gitu lah, jadi kayak ikut semangat, terus apalagi kan kayak ibu sekarang belanja Lama dong gitu. lama banget sampai ada satu tempat yang di cancel karena Gara-gara mereka banyak. terlalu menikmati belanjanya mereka gitu, dan itu kan jadi pengalaman juga yang gimana cara kita handle itu gitu. Padahal kita harus ke situ nih, tapi ibu-ibunya nggak mau nih gitu. Jadi gimana caranya buat handle itu yang aku pelajari. Terus ada ternyata gimana pas nggak jadi? Ya, gitu? berarti ya karena kemauan ibu-ibunya ya gitu. Jadi ya kita bolehkan, jadi tempat itu satu batal. Terus yang ngeriwanya harus foto lah, di setiap titik tuh harus foto. Jadi aku mau foto sampai kayak 5 HP ya, sebentar ya Bu, yang ini dulu ya Bu, kamera ini dulu ya, kalau nanti foto lagi kayak wow gitu, ribet gitu. Tapi ternyata itu seru kok, dan biasanya kalau ibu timnya gede, ibu tuh timnya gede, Tapi banyak maunya ya. tapi banyak maunya, banyak karaoke-nya apalagi di bis. Gak apa-apa kalau banyak maunya mah gitu ya, kita juga Asal ngerti bareng. servis gitu kalau ada. itu seru sih membawa ibu-ibu walaupun bingung, tapi seru, dan karena mungkin aku terlihatnya sangat mini gitu, jadi kalau mereka itu ini bener ini kayak gini gitu. Jadi aku tuh bawa ke pentas seni yang Remington itu loh, nah itu. Terus aku udah masukin rombongan kan, terus kayak aku ngomong Pak ini dari rombongan saya. Terus setelah oh iya Neng gitu, oh ya Mbak, sorry karena jawabnya kan, oh ya Mbak, dia mundur, aku masih situ terus ngomong kayak itu yang bener aja kayaknya, oh masa SMP gitu jadi Siapa yang ngomong? itu, dan aku jadi Oh, kayak iya? oke, mungkin aku sudah kecil kali ya, tidak dipercayakan gitu ya, jadi kayak ya nggak apa-apa lah gitu ya, gitu. Itu yang jadi aku selalu ingat gitu. Pada saat di TL dianggap anak kecil lah, disuruh foto dengan banyak handphone lah, disuruh beli email lah, itu tapi seru sih. Sejauh ini seseru itu OJT. Dan apa yang bikin menarik OJT di UPW? Karena kita kan UPW dua-duanya ya, kita tuh enjoy ngelaksanainnya. Walaupun kurang tidur, terus kayak istirahat kurang, tapi kita tuh melakukan apa yang kita tuh benar-benar senangin aja gitu, kayak jalan-jalan, terus kayak contoh lah, kita kan tour planning juga, kayak bikin nih buat pitchingan ke satu perusahaan. Kita tuh kayak udah ngawang-ngawang nanti liburan ke sini jam segini. Otomatis kan kalau misalkan sorenya bukan kita nge-underestimate buat di kitchen sama di hotel, tapi kebanyakan teman-teman yang di hotel sama di kitchen banyak ngeluhnya, kalau misalkan teman-teman kita mah ya kayak Capek aja. Teratur gitu. kan dituntut buat formal, dituntut buat kayak service excellent, tapi mereka tuh benar-benar kayak jam Kerjanya tuh jumping. Kalau misalkan kita mah kan jumping juga, it's okay nggak apa-apa, karena kita bisa berpakaian sebenarnya kita mau berpakaian atau mungkin kita mau melakukan ngomong-ngomong juga gimana kita gitu, bebas lah. Nah kalau misalkan di yang lain, kenapa mungkin mereka nggak terlalu enjoy itu karena rutinitasnya itu aja. Sedangkan kalau misalkan kita mah kan macam-macam gitu ya, kayak kita nggak mungkin menemuin orang satu klien kayak klien yang lain itu sama gitu. Makanya kalau misalkan dikatakan OJT di UPR itu sangat menarik. Tapi kalau misalnya kayak gitu teh destinasinya apa ya, maksudnya kayak udah ada ditentuin atau kayak misalnya tiba-tiba ada request dari wisatawan misalnya pengen ke sini, tapi si travel itu teh belum pernah ke situ gitu. Ada nggak? Kan kalau misalkan di travel itu ada istilahnya tuh trip itu kan banyaknya tipe-tipenya. Ada private trip, custom trip, open trip, dan lain-lainnya gitu. Nah itu kalau misalkan open trip kita udah nentuin tempatnya biasanya. Kayak misalkan contoh beberapa travel ke Dufan atau mungkin ke Pulau Seribu. Nah itu open trip jatuhnya karena kita banyak ketemu sama stranger lah atau istilahnya mah. Tapi kalau misalkan private trip mah aku sama cicil liburan ke Karimun Jawa pun bisa berdua doang, tapi pricey gitu. Tapi
Tapi kalau misalkan, nah contoh lagi kalau misalkan custom trip itu lebih digunakan sama anak-anak SMA, sekolah sekolah, atau mungkin beberapa instansi lah gitu. Karena kalau custom trip itu kita dari travel itu udah nentuin tempat kemana, tapi mereka bisa nentuin pengen kemananya. Ada requestnya bisa kemana gitu. Biasanya kalau kayak custom trip itu ya bener-bener kayak SMA, dan biasanya mereka juga request harga. Iya benar. Bisa nggak harganya segini, tapi kita mau kesini itulah yang bikin pusing. Custom trip. Ada nggak yang nawarnya kayak Banyak loh. Jadi itu yang beda, jadi kita juga beda ya. Gimana cara untuk apa kayak mereka tuh pengennya rafting, tapi raftingnya sini, tapi harganya nggak kena nih di budgetnya mereka. Ya kita kasih option lain sama kok kegiatannya rafting, tapi mungkin tempatnya di sini harganya lebih murah, mau apa enggak. Makanya banyak kalau di planner tuh banyak rombak itinerary, rombak terus untuk rombak harganya, rapatnya banyak, gitu nawarin ini, nggak gue balik lagi, nawarin lagi, nggak gue lagi. Itu yang mungkin itu juga jadi salah satu pembelajaran buat kita yang tidak kita dapat pada saat perkuliahan gitu. Karena pada saat perkuliahan kan itinerary gimana kita aja gitu. Ya inilah budget cukup lah ini, tapi pada saat di lapangan yaitu penyesuaian itu yang harus dan yang bisa didapat itu pada saat itu. Iya betul. Tangan berarti keduanya UPW nih. Sering jalan-jalan, pengen tahu dong destinasi favoritnya. Karena aku sendiri suka banget sama pantai. Kebetulan aku orang NTT, orang Kupang gitu. Jadi kesana main ada pantai Kobanong, kalian harus datang ke sana karena itu langit dan laut tuh kayak nggak ada batasnya gitu loh, biru gitu. Jadi itu salah satu yang sampai sekarang aku rekomendasikan kalau misalnya aku mau di NTT gitu. Berarti kampung halaman sendiri ya? Iya dong. Ya, Pada saat sekali. pulang kampung kebetulan nemu itu, bagus juga. Berarti sering pulang kampung. Enggak. Tiketnya mahal Syai. Iya. Mahal sekali kalau ke kampung. Lama gak? Berarti jauh lama. Apanya? Kalau pulang kampung. Kalau pulang kalau ke Kupang naik pesawatnya nggak lama. Cuman tiketnya aja. Tiketnya Syai satu orang 2 juta 3 juta nih. Baru satu perjalanan nih, pulangnya lagi 3 juta lagi 6 juta. Sekeluarga berempat, adalah banyak. Berarti ke pantai yang Teteh suka itu udah berapa kali kesana? Sana udah sekitar 2 kali. Berarti Favorit banget. Karena kalau aku sendiri sebagus gitu. iya, kalau aku sendiri nggak suka pantai yang yang pasir itu loh. Maksudnya pasirnya tuh hitam terus bukan yang biru, itu menurut aku bukan pantai menurut aku ya, gitu. Mungkin entah pendapat yang lain. Jadi lebih suka ke yang biasanya, malah kalau misalnya yang lautnya biru tuh pasirnya bukan pasir yang buat main, kadang pasir yang karang atau enggak kerang terus berkarang atau enggak batu gitu. Tapi menurut aku itulah pantai gitu. Itu rame nggak atau hidden gem? Itu hidden gem. Serius? Jadi kosong. Itu kosong. Sepi. Belum ada pengolahnya. Sama sekali belum ada pengolahnya. Kalian sendiri nih, sepertinya udah 1000 sampai ujung dunia nih kayaknya Udah keliling Indonesia. Betul. Kalau misalkan destinasi favorit, aku sendiri lebih ke pertama mungkin Banda Neira ya. Yang kedua, Apa kan? Jangan mati. jangan mati sebelum ke Banda Neira. Gile. Yang pertama Banda Neira, yang kedua Raja Ampat, yang ketiga ada di Kepulauan K. Kepulauan K itu setelah dari Banda Neira sebelum Pak. Itu hidden gem juga bukan? Kalau misalkan Kepulauan K itu hidden gem juga karena Kepulauan K itu ada namanya tuh Murtafur ya. Murtafur itu salah satu 5 pasir terhalus di dunia. Coba kalau misalkan kalian searching atau mungkin lihat di postingan saya gitu ya. Langsung follow IG-nya langsung kan. Di situ ada pasir terhalus. Nah, kalau misalkan destinasi favorit itu 1, 2, 3 tuh Banda Neira, Raja Ampat sama Kepulauan K. Kenapa Banda Neira? Karena Banda Neira itu kalau misalkan menurut aku sebagai rumah, karena udah 2 kali juga ke sana dan bulan Juli juga nanti ke sana lagi. Kalau misalkan Raja Ampat, kalau Raja Ampat, kenapa Raja Ampat? Karena perjalanan terjauh selama 6 hari di kapal. Kalau misalkan Kepulauan K, kenapa Kepulauan K? Karena di sana aku dapat marga baru. Kan kalau misalkan istilahnya gini, kalau di Kepulauan K kita udah sebulan di sana dan kita udah upacara adat, kita tuh bisa menyematkan nama K di akhir nama kita. Contoh kayak Saturahman K. Tahu nggak kayak kalian pernah di berita nih John K, tahu nggak John K? Preman
John Kay, Hercules, sama lain-lain. Kan mereka ada K-nya. K itu bukan hanya sekedar nama, tapi itu tuh marga dari tempat asalnya. Dan kalau misalkan kita udah lama di sana, terus udah upacara adat, istilahnya itu apa ya? Kalau di kita mah skapur sirip mungkin apa? Sirip Pinang, yang sirip Pinang. Nah, kita juga upacara sirip Pinang itu makan Pinang, terus kita upacara sama satu adat. Kayak diomongin nggak tahu bahasa apa. Nah di situ kamu boleh menyimatkan nama kayak kira kamu. Tapi itu tuh bakal dipakai di mana-mana. Apa? Bisa dipakai mana-mana? Kan di akte kan. Malah lebih ke apa ya, keluar dari formalnya aja gitu. Berarti kalau saya itu udah dapat sekarang tuh. Udah, karena kemarin waktu di kayak kan sebulan. Dan kalau misalkan ke beberapa tempat, aku kadang lama-lama, kayak misalkan pas di Banda Neira sebulan. Ada kegiatan kayak ngajar, terus lebih ke kesehatannya, terus kalau misalkan di dunia pariwisata, pengembangan desa wisatanya gitu. Tapi kita nggak cuma sehari 2 hari, lebih ke sebulan. Gimana caranya? Ketika pas kita pulang dari situ, mereka tuh bisa melaksanakan itu, tetap bisa. Ada hasilnya berarti, Iya. nggak hanya liburan doang gitu. Tapi yang paling disarankan nih harus kemana dari 3 itu? Kalau misalkan yang harus disarankan, pertama ke Raja Ampat, biar kalian kenal bahwa dunia timur itu tidak sekeras itu. Yang kedua, Tapi warlocknya gimana Kang? kalau misalkan Raja Ampat tuh selain dari tempat-tempat yang bagus, si penduduknya juga, aku sarankan sih oke. Berarti Raja Ampat ya, yang harus kalian semua harus ke Raja Ampat. Kalau misalkan dari akunya, kalau misalkan kalian mau pergi-pergi yang kayak gitu, kalau misalkan kalian nggak punya budget, kalian harus punya prestasi. Kalau misalkan kalian nggak punya prestasi, harus punya budget. Itu aja 2 pilihan. Pasti. Tanggal berapa sekarang? Kang Rias 13 Juni. Jangan lupa Oke, terakhir nih. Minta apa ya? Sarannya deh buat adik-adiknya sebagai kakak tertua. Tertua dan enggak dong. Dari aku dulu mungkin ya. Nah kalau misalkan buat pesan adik-adik di PAR gitu, khusus mungkin angkatan 20, 21, 22, 23 dan seterusnya, kalau mungkin yang belum pada lahir juga, Sekarang mau ke TPK. Oh iya? Oh iya? Dia bakal ada nih adik baru nih. Kalian yang nonton udah keterima di PAR. Ini eksklusif banget kok kita ya siaran hari ini. berarti UTBK sebelum mandiri. Ya. Sebelum mandiri ya, sebelum jauh akhir. Oke. Nah, buat pesannya mungkin buat kalian semua, pertama mungkin manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin gitu. Pertama ke keluarga, kedua ke teman, ketiga ke orang-orang sekitar. Karena kalau misalkan kalian lagi sendiri, mereka yang pasti ada gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian lagi bingung arah tujuan mau kemana, jangan khawatir, karena kalau misalkan kita gagal di langit yang satu, coba cari langit-langit yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita gagal di satu bidang, cari bidang-bidang yang lain gitu. Terus juga jangan pernah ngerasa sendiri, karena sebetulnya banyak orang yang peduli sama kita, tapi kitanya aja kurang terbuka sama mereka gitu. Dan buat pesannya juga buat tim PAR 21, 22, 23 gitu ya, jangan pernah mencederai nama Dipar sendiri gitu, karena dalam proses perencanaan, dalam proses pembentukannya hingga sampai saat ini banyak tenaga-tenaga yang udah dikeluarkan dari angkatan 19 atau 20 atau 21 juga mungkin. Terus juga ketika kalau misalkan kita berbicara tentang kekeluargaan, itu tuh bukan hanya terbesit di katanya aja, tapi rasakan juga bahwa orang-orang sekitar kita sekarang itu mereka nggak cuma teman kerabat kita aja, tapi kita saudara. 5 menit kita pertama itu sebagai tamu atau sebagai teman biasa, tapi 5 menit selanjutnya kita sebagai keluarga gitu. Satu sakit, semuanya juga harus bisa ngebantu orang itu buat sembuh, bukan ikut sakit, tapi gimana caranya kita harus bisa buat dia sembuh gitu. Terus jadilah tempat cerita kalau misalkan teman-teman mulai agak capek, karena yang kita rasain semester akhir ya, kita agak mulai sedikit kehilangan teman-teman kita gitu. Kita mulai agak sedikit orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Nah, mumpung waktunya masih ada, mungkin kalian masih panjang, manfaatin waktu itu sebaik mungkin, karena kita nggak tahu kapan teman kita itu pergi, entah itu mungkin pergi nggak ada di sekitar kita,
atau pergi benar-benar nggak ada di dunia ini. Karena terasa sama saya sendiri, saya kehilangan sahabat saya selama dari TK, satu TK, satu SD, satu SMP, satu SMA. Bahkan ketika pas kerja kemarin saya tinggal di kontrakannya waktu di Jakarta, kerasa gitu. Banyak penyesalan-penyesalan itu datang sekarang. Kenapa waktu pas dia minta tolong saya nggak datang pertama kali gitu. Kenapa ketika dia merasakan sakit, saya nggak menyarankan buat ke rumah sakit terlebih dahulu. Kenapa ketika dia ngerasa sepi, ketika dia ngerasa orang asa gua batur di Jakarta, kenapa orang tuh nggak langsung datang ke Jakarta, kenapa enjoy aja di Bandung gitu. Nah makanya sok manfaatin, karena kita nggak tahu. Saya di sini berdiri di depan Raisa, di pinggir Cici gitu kan, di depan kalian juga mungkin. Kita nggak tahu bahwa kedepannya itu kita bakal sedekat apa gitu. Buat gimana kalau misalkan nih kira-kira mungkin nanti Raisa butuh bantuan, otomatis kan bukan ke orang lain tapi ke kakaknya dulu, ada Cici, ada saya. Abel mungkin nanti di suatu ketika mungkin di kehidupannya cerai sama istrinya, otomatis kan cerai sama istrinya, malu sama saudara aslinya, otomatis kan ceritanya sama siapa? Ke teman-temannya gitu. Jadi ya pasti bakal banyak kalau kita berbuat baik ke teman-teman sekitar pasti bakal nantilah dapetin hasilnya tuh nanti gitu, kalau misalkan lihat. Langsung masuk ke hati ya gitu ya. Kalau dari aku sih lebih ke mungkin tadi ujangan-ujangan terkait lingkungan. Kalau aku sih jangan lupain diri sendiri aja sih, karena pada akhirnya kalian akan berjuang sama diri kalian sendiri. Itu. Dan kalau untuk untuk adik-adik, ada adik-adik 21, 22, 23 dan mungkin nanti lahir lah 24 gitu ya. Lakukan apa yang kalian sudah mulai dan harus kalian selesaikan juga pada saat waktunya nanti. Dan mungkin jangan berlomba-lomba ya, karena setiap orang sudah punya jalannya, setiap orang juga sudah punya waktu dan finishnya sesuai apa yang sudah direncanakan. Dan semangat dalam perkuliahannya. Mungkin walaupun banyak sekali kali ya cerita-cerita dari cutting yang nanti selesai segini akan gini. Jalani saja, karena kan itu yang sudah kalian pilih, itu yang sudah kalian mulai, maka selesaikan. Kalau dari aku tadi sih. Oke, mungkin itu aja ya hari ini karena kita nggak punya waktu banyak. Nanti kalau misalnya para penonton dan teman-teman semua yang lain misalnya mau ngobrol nih sama dua super mega bintang kita ini, langsung aja karena udah kenalan kan tadi. Ingat-ingat mukanya, tolong langsung lihat ke kamera, ingat-ingat ini mukanya. Pokoknya kalau misalkan ketemu nanti kan saya dari Dikpar. Iya. Terus kayak siapa aja nanti kak saya ini misalnya. Terus kata mereka siapa nonton podcast kok gitu. Ini yang nonton gitu, penonton gitu. Kata kuncinya Dikpar. Iya, pokoknya gitu. Kan saya Dikpar gitu, saya Dikpar 24, saya Dikpar 25. Dan saya gini antep. Bandai langsung. Sampai kuliah. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih Amal dan Delis sudah menyempatkan waktu sibuknya ini, karena sangat mepet sekali ya sepertinya waktunya. Terima kasih juga buat para panitia semuanya. Terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, harus ditonton, gak boleh di-skip. Jangan lupa apa dong? Di like, comment, and subscribe. Harus follow dulu gak sih YouTube-nya, harus itu mah. Harus sih. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Oh, ada sampai. Ada jatuhnya. Nih ya, sama aku diajarin dulu. Oke, boleh. Aku sudah hafal. Uang gitu. Gathering inside with PSDL. Oke. So, siap. Inside atau inside? Inside. Gathering your inside with PSDL. Gaya gimana sih? Ada gerakan nggak? Gerakan dulu. Oh. 2, 1. Inside with PSDL. Gathering inside. Gathering your inside. Oh, Gather your inside. Oh, get your inside with PSDL. Oke. PSDL. 1. Yang di belakang ada penonton ya. Oke. Bareng-bareng penonton. Oke. 1.